Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini adalah materi pertama yang perlu kita pahami ketika kita belajar akuntansi. Kita tahu akuntansi itu digunakan untuk menyediakan informasi keuangan bagi para penggunanya, baik pengguna internal maupun pengguna eksternal, untuk mereka bisa mengambil keputusan yang bersifat ekonomi. Nah, untuk menyediakan informasi tersebut, maka diperlukan data-data keuangan, di mana data-data keuangan tersebut diproses dengan kaidah-kaidah tertentu agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh para pengguna akuntansi. Nah, dalam proses tersebut ada tahapan-tahapan yang dijalani untuk bisa menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi keuangan tersebut. Nah, ini disebut dengan siklus akuntansi. Ada apa saja di siklus akuntansi? Kita lihat ya. Ya, yang pertama ada analisis transaksi keuangan. Analisis transaksi keuangan ini adalah tahapan pertama di dalam siklus akuntansi. Kemudian yang selanjutnya ada jurnal transaksi, kemudian ada posting ke buku besar. Nah, setelah posting ke buku besar ini ada kita buat neraca saldo. Kemudian selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini nanti akan kita bahas tersendiri ya. Kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, dan kita bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini macam-macam ya, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Insya Allah kita akan bahas nanti ke depan sedikit demi sedikit ya. Kemudian ada jurnal penutup, dan terakhir neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebenarnya siklus akuntansi ini dia itu adalah siklus yang ketika sudah berakhir di tahap terakhir ini ya, di tahapan neraca saldo ini, dia akan kembali ke siklus yang pertama, yaitu analisis transaksi keuangan. Kita tahu kalau di akuntansi itu kan ada periodisasi gitu ya. Kita tahu ada asumsi bahwa perusahaan itu bersifat going concern atau berkesinambungan, atau istilahnya diasumsikan usahanya akan ada terus-menerus seperti itu. Maka diperlukan namanya periodisasi. Nah, periodisasi ini ketika sudah berakhir, nah setelah dibuat jurnal penutup, kemudian ada neraca saldo setelah penutupan, nah itu siklus akuntansi itu akan kembali. Yang namanya siklus itu kan siklikal gitu ya, melingkar seperti itu. Kayak kita bahas satu persatu analisis transaksi keuangan. Nah, analisis transaksi keuangan ini adalah tahapan pertama dalam siklus akuntansi. Bagaimana kemudian analisis transaksi keuangan ini digunakan? Sebenarnya analisis transaksi keuangan ini bisa dibilang bukan proses formal gitu ya, maksudnya tidak dilakukan secara tertulis gitu. Karena di analisis transaksi keuangan ini biasanya digunakan namanya persamaan akuntansi ya. Persamaan akuntansi. Nah, di persamaan akuntansi ini digunakan untuk menganalisis seluruh transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Nanti persamaan akuntansi akan kita bahas di video tersendiri ya. Persamaan akuntansi itu aktiva sama dengan pasiva, atau bisa juga aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal atau ekuitas. Nah, di tahapan pertama ini dilakukan analisis. Ketika terjadi suatu transaksi keuangan, itu dianalisis bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi ini gitu ya. Bagaimana kemudian asetnya, apakah dia bertambah ataukah kewajiban yang bertambah gitu.
ataukah modal yang bertambah, atau pendapatannya, atau bebannya gitu ya. Jadi di analisis transaksi keuangan ini kita hanya melihat dari sisi pertambahan atau pengurangan suatu aset, kewajiban, atau modal seperti itu. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah kita melakukan jurnal transaksi. Nah, dalam jurnal transaksi ini sudah diidentifikasi posisi debit dan kreditnya. Nanti kita bahas ya untuk debit kredit itu sebenarnya apa sih? Oke. Nah, di jurnal transaksi ini akan dibuat ayat jurnal. Nah, ayat jurnal ini intinya apa ya istilahnya, membuat suatu transaksi keuangan itu menjadi bahasa akuntansi gitu ya. Misalnya ketika ada setoran dari pemilik gitu ya, itu kita bahasakan menjadi bahasa akuntansi. Oh, secara akuntansi kalau kita lihat ketika ada setoran dari pemilik berarti perusahaan berarti menambah kas gitu ya. Kas bertambah. Nah, nanti kita identifikasi kasnya itu kalau bertambah dia posisinya di debit atau di kredit gitu. Kemudian ketika ada transaksi keuangan, satu hal lagi yang perlu diingat adalah adanya prinsip double entry gitu ya. Ketika ada kas bertambah, kemudian kita lihat nih ya, kasnya ini pasangannya apa nih? Oh, berarti ada modal juga. Modal bertambah. Nah, modal bertambah itu kita lihat dia posisinya debit atau kredit. Oke, selanjutnya setelah ayat jurnalnya selesai, kita posting ke buku besar. Sebenarnya posting ke buku besar ini hanya mengklasifikasikan ayat jurnal yang sudah kita buat. Yang sama-sama kas kita kelompokkan jadi satu, yang sama-sama modal kita kelompokkan jadi satu. Intinya posting ke buku besar itu hanya mengklasifikasikan ayat jurnal yang sudah kita buat. Kemudian ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini juga dia lanjutan ya, setelah di buku besar. Kalau di buku besar itu kan sudah diklasifikasikan kas sendiri, kemudian modal sendiri, maka kemudian ini kita jumlahkan gitu. Kan tadi kalau di ayat jurnal sudah diidentifikasi dia posisinya debit atau kredit. Nah, ketika misalnya ada kas ini ada yang debit, ada yang kredit. Nah, ini kita jumlahkan. Nanti saldonya berapa, ketahuan, kemudian kita buat neraca saldonya. Seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Nah, ini jurnal penyesuaian itu dilakukan untuk transaksi-transaksi baik dia yang sudah tercatat tetapi memerlukan apa istilahnya penyesuaian, saldonya perlu disesuaikan, atau memang transaksi-transaksi yang dia itu sesuatu yang ya dia tidak akan tidak ada bukti transaksinya. Kayak misalnya penyusutan atau depresiasi, kayak itu kan tidak ada bukti transaksinya, tapi memang itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan dalam proses akuntansi. Insya Allah kita akan bahas ke depan nanti ya. Nah, kemudian ada jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kemudian setelah neraca saldo setelah penyesuaian ini bisa disusunlah laporan keuangan. Nah, ini biasanya yang digunakan oleh para pengambil keputusan, para pengguna informasi akuntansi. Laporan keuangan ini yang biasanya kalau ya perusahaan yang go public itu ya, itu wajib dipublikasikan. Nah, kemudian kita susun jurnal penutup. Intinya jurnal penutup ini juga karena ada asumsi periodisasi ya. Gitu, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun yang memang perlu ditutup. Apa saja ya, nanti kita bahas satu sesi sendiri ya. Jurnal penutup ini intinya menutup akun-akun yang bersifat temporer, itu ditutup ke akun yang bersifat permanen. Itu akun temporer itu misalnya pendapatan dan beban. Itu setelah jurnal penutup berarti kan nanti akun pendapatan dan beban saldonya akan 0 ya, nanti akan ada neraca saldo setelah penutupan selesai, nanti pendapatan dan beban nanti saldonya akan 0 semua. Nah, di awal periode itu nanti kita lakukan lagi analisis transaksi keuangan.
Nah, seperti itu penjelasan siklus akuntansi. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.